Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini kami akan melakukan sebuah eksperimen yang berjudul simulasi penyumbatan lemak pada peredaran darah manusia dalam rangka mengikuti lomba Fantastic Science. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Motor yang rusak harus dibawa ke bengkel. Hasil perbaikinya sangat efektif. Salam. Kami dari SMAK Immanuel, murid-murid yang cerdas dan kreatif. Saya adalah Ethan sebagai kamerawan, dan ini adalah Britney, Calvin, dan Louis sebagai anggota. Tujuan kami melakukan eksperimen ini adalah untuk membandingkan peredaran darah yang normal dan peredaran darah yang tersumbat oleh lemak. Nah, barang-barang yang kami gunakan pada hari ini adalah barang-barang bekas yang ada di sekitar kami, seperti infraboard, karton, botol, pompa, selang, krayon, kelapa parut, dan juga glue. Silakan, Luis, lanjut. Nah, mulai dari sini saya akan menjadi bintang utamanya. Oke, pertama-tama kita akan mengenal lebih dalam tentang jantung itu sendiri, karena berkaca pada pepatah zaman dahulu, tak kenal maka tak sayang. Oke, lanjut. Jantung sendiri itu kita harus tahu posisinya terlebih dahulu dan juga ukuran. Jantung terletak di sebelah kiri dada kita, tepatnya di dalam rongga dada, persis di bawah paru-paru sebelah kiri. Nah, selanjutnya itu bertujuan agar jantung bisa mendapatkan oksigen lebih cepat dari paru-paru, dan itu dikarenakan juga jantung merupakan inti dari tubuh kita, merupakan organ yang paling penting bagi tubuh manusia. Maka dari itu, jikalau jantungnya kenapa-kenapa atau ada masalah, itu akan menyusahkan untuk badan ini tetap beroperasi. Nah, itu pun didukung dengan eksistensi dari pembuluh arteri dan vena koronari yang berada di selaput jantung yang melapisi jantung dan menghantarkan oksigen ke jantung itu sendiri. Selanjutnya untuk ukuran, jantung yang tak kenal lelah dan kuat ini hanya berukuran satu kepalan tangan saja. Ya, jikalau dibandingkan dengan mesin-mesin kuat yang lainnya, jantung ukurannya sangat fantastis. Oke, kita sekarang masuk lebih di dalam. Bagian jantung dibagi menjadi 4. Ada bagian serabi kanan dan kiri, dan juga bilik kanan dan kiri. Dan juga ada beberapa tipe pembuluh darah. Oke, sebagai catatan dulu, warna yang ada di sini, merah dan biru, hanya sebagai representasi bahwa darah itu mengandung atau membawa apa. Jikalau merah, ini berarti darahnya mengandung oksigen, dan jikalau biru, darahnya mengandung karbon dioksida. Oke, kembali ke pembuluh darah. Yang pertama adalah aorta. Aorta merupakan pembuluh darah yang terbesar yang mengandung atau memompa oksigen ke seluruh tubuh. Di bawahnya ada vena pulmonalis, merupakan pembuluh darah yang menerima darah mengandung oksigen dari paru-paru. Ke tengah selain ada vena pulmonalis, juga ada arteri pulmonalis. Ini bedanya, yaitu dia menyalurkan darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Yang ke paling kanan ada vena cava. Vena cava dibagi menjadi 2, superior vena cava dan inferior vena cava. Fungsinya sama, yaitu untuk menerima darah yang telah mengalir dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida. Bedanya hanya di penempatan saja. Untuk yang di atas, mereka menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas seperti otak contohnya. Kalau yang inferior, menerima dari tubuh bagian bawah seperti kaki. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang katup. Ada 4 katup. Nah, masing-masing fungsinya sama, yaitu untuk mencegah adanya aliran yang kembali lagi dan mencampuri aliran yang lain. Seperti contoh, katup ini membuat hanya ada satu aliran yang masuk di jantung dan tidak akan bertabrakan dengan yang lainnya, karena katup ini menutup arah balik dari aliran tersebut. Selanjutnya juga ada pembuluh kapilari. Nah, pembuluh kapilari ini merupakan pembuluh kecil yang menghubungkan antara vena dan juga arteri, yang merupakan pembuluh-pembuluh besar. Nah, disinilah terjadinya proses pertukaran secara difusi.
entah itu merupakan gas oksigen atau CO2, dan juga pertukaran molekul makanan. Oke, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari jantung, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah ini dibagi menjadi dua, ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Jadi, sistem peredaran darah besar adalah suatu proses ketika jantung memompa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung menyisakan karbon dioksida. Sedangkan peredaran darah kecil adalah suatu proses ketika jantung memompa darah yang kaya akan karbon dioksida tadi menuju paru-paru untuk menukarkan gas karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, untuk mengerti hal ini lebih jelas lagi, mari kita bedah satu persatu. Jadi di sini kita akan melakukan eksperimen dengan menggunakan model yang telah kami buat. Oke, boleh dioperasikan. Oke, mari kita mulai dari peredaran darah besar. Jadi, darah yang mengandung kaya akan oksigen akan mengalir dari paru-paru menuju jantung melalui vena pulmonaris. Nah, dari situ darah pun akan mengalir menuju serambi sebelah kiri, melewati katup dan masuk ke bilik sebelah kiri. Kemudian darah pun akan dipompa menuju seluruh tubuh. Nah, di sini di bilik sebelah kiri, jantung memerlukan tekanan yang lebih karena bilik sebelah kiri harus memompa darah ke seluruh tubuh. Maka dari itu, jaringan otot yang berada di sebelah kiri lebih besar daripada jaringan otot yang berada di sebelah kanan. Kemudian darah pun mengalir dan kembali lagi ke jantung melalui vena cava. Selanjutnya, sistem peredaran darah pun berubah dari besar menjadi kecil. Darah yang awalnya tadi mengandung kaya akan oksigen kini menyisakan karbon dioksida. Darah pun akan mengalir memasuki serambi sebelah kanan, melewati katup dan memasuki bilik sebelah kanan. Kemudian darah pun akan dipompa menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di paru-paru terdapat kapilaris, di mana akan terjadi pertukaran gas dari karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga darah pun akan menjadi kaya akan oksigen kembali dan siklus pun berulang. Oke, kita sudah melihat peredaran darah manusia yang normal. Tetapi apa yang akan terjadi jika peredaran darah menjadi tidak normal karena adanya lemak yang berlebihan dan peredaran darah menjadi tersumbat? Di sini kita juga memiliki parutan kelapa yang akan kami gunakan sebagai lemaknya. Jika kita lihat di pembuluh darah arteri ini terjadi penyumbatan akibat lemak yang berlebihan itu. Di kehidupan sehari-hari, fenomena ini dapat disebut juga sebagai aterosklerosis. Aterosklerosis adalah suatu masalah kesehatan di mana pembuluh darah arteri mengalami penyempitan akibat adanya plak kolesterol yang ada di dinding arteri ini. Seiring berjalannya waktu, plak kolesterol dapat terus bertambah banyak akibat adanya lemak-lemak berlebihan ini. Dan hal ini pun dapat membuat arteri semakin sempit dan aliran darah pun dapat menjadi terhambat. Nah, arteri sendiri adalah salah satu pembuluh darah yang dimana ia bertugas membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke organ-organ lainnya. Aterosklerosis ini membuat darah menjadi terhambat untuk pergi ke organ-organ tujuannya, dan organ pun menjadi tidak mendapatkan suplai oksigen dengan tercukupi. Nah, perkembangan aterosklerosis ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan bahkan munculnya gejala-gejalanya juga membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar bertahun-tahun lamanya. Tetapi akan bisa juga lebih cepat jika Anda sudah berusia 40 tahun ke atas, atau Anda memiliki pola hidup yang kurang sehat, atau jika Anda stres berlebihan, atau jika Anda memiliki riwayat penyakit pada keluarga. Kemudian gejala-gejala aterosklerosis ini meliputi banyak hal, contohnya rasa pada nyeri di dada, kaki, dan tangan. Kemudian bisa juga Anda mengalami sesak nafas atau Anda merasa cemas. Nah,
Kesimpulan dari kegiatan ini adalah kita bisa membedakan di mana peredaran darah yang lancar dan yang terhambat dengan lemak. Maka dari itu, alangkah baiknya jikalau kita lebih memperhatikan pola makan kita dan pola hidup kita. Sekian dari kelompok kami yang beranggotakan dan mewakilkan dari SMA Kristen Immanuel Bilingual Class, mengucapkan terima kasih.